Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasuli secara permanen, itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya, sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok, ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Islam. Iya betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak, apa dosen IAIN enggak, apa kiai sing dibenom negara enggak. Ya pedagang ya wong kedonyan nih. Mulane harapan kowe kedonyan iki jek tinggi. Tapi asli kedonyan problemnya ku asli. Maksudnya ku biasa golek donya tok orang ngurusi agama, lha iku sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua. Dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu, itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Seorang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab dia kulaan dari Sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau 5.000 itu didol di Papua, payu 50.000. Jadi nak badi yo nganti 50 juta. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya fak-fak. Ini cerita. Terus saya terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid orang Irak, yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng dulu sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Bobi ceritaan itu pilihan diasingkannya kok di Papua, di fak-fak itu. Makanya kayak fak-fak itu kan banyak wajah Arab, itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu, kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka nyuwun sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal dia ke perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim, ternyata di fak-fak sekarang ya jadi komunitas muslim. Oh Islamnya keren, yang soleh ya banyak, bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri di Timur Leste, sinten Mar'i, sinten Al-Qadiri. Bangsanya di sana itu Al-Qadiri. Oh ya kupur ada Islam kono, yo ala Arab, pakanane udah daging wedhus, ya supaya ala Arab. Karena apa? Islam. Wis duaan wae cek urip-urip agama. Lho maksudnya ora trimo pedotan santri kan ini malah parah meneh. Loh ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua, sama santri saya jangan, Bro. Jenengan adolan teng fak-fak relatif aman, dan komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa fak-fak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Kok sing ngaji ning kene kan yo wong kedonyan kabeh, ono ngaji yo do ngaji. Padahal mungkin merantaunya di Jogja golek duit. Utawa urip ya men golek duit ra kecekel-kecekel, manjen golek ora wajib kecekel. Mulane aku di kanca satpam, kurang ajar tenan. Satpam itu kancane padha satpam jagungan ning ngarepku. Apa ning Jakarta? Apa golek duit? Golek ning kene kena. Lha niki lha piye kok golek niki? Lah kan golek ora wis ning kene padha-padha ra mesti kecekel ya. Lah anak maro Jakarta njupuk duit lah. Tapi nak golek ning kene ae golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Lah padha-padha golek lah apa adu-adu ora mesti kecekel. Lah nak njupuk
Ceritanya ditelepon misanane, Kak aja kerja ning kene nak golek duit ning Jakarta. Setelah ngaji sama temannya satpam yang satu, misalnya ana mau kon jupuk gelem, akon golek moh. Wis satu aja kok lagi golek. Allah ini kan angin sifat juga ilmu jupuk. Ngaji apa nih berdua ya, jupuk ilmu. Kalau nak golek orang mesti cekap. Caranya jupuk ya di mana nih mau? Alali yo direkam. Jadi ilmu dijupuk BHP di rumah no. Tapi nak utek wis elek ya meleset to. Wong utek lunyu, dadi digone ilmu iku meleset. Kaya godhong tales dikai banyu ora lari kemana-mana. Tapi ya tetap apik, masih godhong tales iku tak dikai banyu mlayu, tapi tetap iso tengok-tengokne bono banyu. Tenang mawon, supaya tenang. Nah, menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama, dan saya yakin pasti sama. Nggak apa-apa ada yang punya gelar, berburu gelar, karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah, karena ini juga penting, karena ini yang pegang otoritas, yang bikin undang-undang, yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting, karena ini wilayahnya ausa jauh lebih luas dan tidak terbatas. Misalnya fakta nangis, kayak wong buaan, orang tahu semua itu di Tarikhul Khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena senggarani itu wong Arab. Jadi ceritanya buareng wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat nih Irian, roh wong udo. Bahasa Arab itu ora Uryan. Uryan ini maknane udo. Aryan, Uryan itu maknane udo. Wah, kaget wong Arab. Wong Arab begudala kan cobaan. Orang kaya wong Indonesia agar preman terus katokan cekak terus. Wong Arab itu preman lah. Cobaan. Orang kaya Indonesia agar preman celananan jeans suwe-suwe terus gak kelambenan perapatan jagungan awake tato tok. Wong Arab tetap cobaan. Lan iki ada film Arab. Umar mbek sapa kok sitok soleh sitok bajingan bantah-bantah padha jobane. Nah film Indonesia ada sing ustate klambi takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. Film Arab bingung kowe. Endi sing mulane do sering takok, aku lak sering delok pinggire Hasan, pinggire anakku. Pak yang jahat yang mana? Perkarane padha jobane. Nah terus bareng Romo Udo itu muni Uryan, terus ilah Jawa jadi Irian. Benjero sejarah. Lalu mereka tadi Al-Arif Billah Asirun, orang yang tahu Allah pasti Asirun, dia tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Musa. Itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba, kayak Ruhin kan kudunya mesti minggat, tapi sayang anak, akhirnya ra minggat. Enggak ada anakku, mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada Jalalullah wa Azamatuh, pada Asmaul Husna, karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah. Dan kita tahu Allah itu as-somad, zat yang harus kita tuju. Kemana-mana kita bawa Allah. Jika jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun ar-Rasyid di Fak-Fak ya tetap menyebarkan. Lalu kurang ada engkar ya, ada orang soleh terus jadi juri MTQ itu jadi pegawai kemenak pembina haji terus bangga pulau naik terus syukur oleh lah syukur tapi rasa bangga biar posisinya itu mendapat ketika orang lain memberi doa akeh kan santri pedotan urip ning desa sing abangan di tanah sidik di wakaf nanggo madrasah di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru padahal mondoke ra khatam Quran tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak boleh khatam lahnya juara, dikai umroh, dikai duit. Lo cara Allah ya keren sing ngekei timbang sing di. Tapi kayak ojo terus gedeng sing juara, kayak hasut kan, kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur, merasa Qurannya terbaik tak lorot ya.
Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara ndak biangga, kaya orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Sing anake Pak kok Tegal lah kok dol terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Wes ra waris-warisan. Pak Rumat mulai cilik kok tuwek jek arep-arep warisan. Pokoke tak dol nggo kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten lho. Tangga kula iku di Tegal sitok, pamit kula ape didol nggo kaji. Anake sowan kula, Kak, iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melo-melo. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoknya tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol kok kaji, didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, engdawo hebat. Dia yunfik, memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga, boyo sing bangga syukur dewi aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau. Tapi kalau saya mau, memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung jawab. Nah, tapi problemnya rata-rata kelakuannya ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu kita harus keras, nggak bisa. Mulanya kalau setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele loh. Para sepele biar negara sana anggarannya karena ngekeno. Terus prosedur ini ya wes. Tapi tetap baik loh musabakoh soalnya tetap. Yang jurinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan. Saya ulangi mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir muka haji ditunjuk negara. Kalau nggak bolak-balik, kalau nih kiai kan sering ketemu kiai. Gus alhamdulillah Gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji, Gus gratis kalau bang. Ya, sekarang alhamdulillah wae, ora usah cerita aku ini. Ya biasa wae. Saya takut, jangan kita ora seneng. Ya ora seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Oh seru. Wah iku jos tenan. Ora kaji iso nangis, yo nangis dosane nangis Tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok yo nangis dosane yo nangis Tegale. Yo kadang itu teman ya kan. Jadi donya ilang kan kadang yo. Dadi nangise loro, nangisi Tegale, mbek nangisi donyane. Mulane terus ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kalau nek multajam ya jaluk. Ya ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing nih. Buatan nanya kulo suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau. Tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali ditawani jadi pemandu haji. Tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat. Boyo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, boyo mikir. Disangoni 2 juta, 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek meh mati, ono pengajian urun 10.000, ono wong sing kepen blonjo sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lha sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk orang rasa do. Enggak apa-apa tetep entuk, piye-piye ke mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang
Sehingga ketika pidato, oke gak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas, untuk menunjukkan manusia. Umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang kok pidatonya mau guyon toh, nggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apa? Memangnya rano hisab, memangnya pengiran udah mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, Kang, urusan etika di depan Allah Subhanahu. Loh, saya sampai sekarang tuh buatan sombong, bojo kula tak kok ilek-ilekon bojo kula biasa gak kopi santri, nak rebunan gak gawe diambil. Sampai sekarang. Ya karena tak kandani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama, nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucuk, kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bojoku urun fisik gak enak kopi manut. Ya biasa sampai sekarang biasa Hasan itu tugas gula tugas biasa. Anak kula biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opok kuping hatimu kacau. Nah biasa mendapat terus hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang.